Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian Ahad pagi habis subuh mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, pengajian kali ini saya akan menginformasikan atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, satu atau dua hal atau tiga hal yang sering kali kita dengar atau bahkan mungkin sering kita rasakan atau bahkan mungkin lebih jauhnya kita juga mengamalkan atau menjalani gitu. Yaitu istilah kalau pernah Bapak Ibu dengar dakwah khusus di Muhammadiyah itu organisasi itu ormas itu kan di Indonesia itu yang sekarang diklaim paling besar jamaahnya itu NU, Nahdliyin. Terus nanti yang kedua adalah Muhammadiyah gitu. Nah, di jargon nopo istilahnya jargon niku yo yang sering digaungkan di antara kenapa Muhammadiyah itu perlu berdiri, perlu ada, perlu untuk diuri-uri terus. Di antara dakwahnya adalah membersihkan. Itu. Mengapa perlu untuk membersihkan? Ya, karena Islam datang itu memperkenalkan dakwah tauhid. Tauhid itu adalah membuat segala sesuatunya itu hanya tertuju kepada satu hal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu zaman jahiliyah, istilah jahiliyah Bapak Ibu, itu bukan, jahiliyah itu artinya bodoh. Tetapi jahiliyah itu bukan berarti mereka orang-orang Arab itu bodoh, tidak sekolah, bodoh, tidak ngerti apa-apa. Tetapi istilah jahiliyah, istilah bodoh itu karena untuk menunjukkan bahwa dalam berketuhanan, dalam berkeyakinan terhadap yang maha kuasa, itu tidak langsung kepada Allah. Maka di seputar Ka'bah pada saat itu diinformasikan, sekarang juga masih di dalam Al-Qur'an juga diabadikan, itu di seputar Ka'bah itu banyak patung, banyak arca yang sebagai sesembahan perwujudan dari Tuhan yang disebut dengan Lata, Uzza dan Manat. Jadi ada tiga gitu, ada tiga sosok. Nah, itu yang dibersihkan. Maka tauhid itu memang benar-benar hanya mensatukan. Maka kalau dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang ahad, bukan wahid. Kalau wahid itu satu. Tetapi kalau ahad itu satu-satunya. Kalau satu itu bisa meleset, Pak. Melesetnya saya pernah meyakini, tapi ternyata keliru, Pak. Ya, saya diundang pengajian di Kalimantan Timur, di pengeboran minyak itu, di bandara saya dijemput oleh seseorang yang menjemput saya dari petugas perusahaan. Di Balikpapan saya diampirkan ke sebuah rumah yang diperkenalkan sebagai istrinya gitu. Nah, naik ke utara sampai ke Samarinda, saya diampirkan lagi, Pak, ke rumah seseorang yang diaku juga sebagai istrinya.
masih saya empat di perasaan itu. Katanya tadi cerita istrinya hanya satu itu, tapi ini kok diambilkan lagi gitu. Berarti dalam benak saya, oh ini mungkin yang satu ini permaisuri, yang satu selir gitu. Karena mungkin raja gitu itu. Mengapa raja? Karena saya tanya, pangkatnya pekerjaannya hanya satpam, Pak. Tetapi komandan satpam. Komandan satpam itu pangkatnya di sana namanya superintendent. Superintendent itu kalau di kepolisian Indonesia itu kolonel, Pak. Maka gajinya pada tahun 2004 saya diundang ke sana itu per bulan 27,5 juta, 27,5 pada 2004 itu. Nah, maka saya anggap oh ini raja itu, rajanya satpam kan, maka istrinya satu permaisuri, satu selir. Nah, naik sampai ke lokasi antara Samarinda Bontang itu masuk, kalau Bontang pengolahan minyaknya, ini di pengoboran minyaknya di Kabupaten Muara Badak. Begitu masuk di sana, sebelum masuk perusahaan, kita menjelang sholat maghrib mampir lagi, Pak, untuk makan malam. Yang diakui sebagai istrinya. Habis maghrib akhirnya tidak tahan saya tarik keluar, Pak, jenengan tadi kok bilang katanya istrinya satu, ya pasti sambil ketawa lah, sambil guyonan gitu. Dia jawabnya, bener Pak, istri saya satu. Tapi satu di Balikpapan, satu di Samarinda, satu di Muara Badak. Nah, itu kalau kalimat satu, Pak. Jadi satu bisa begitu itu. Maka ayat Al-Quran menyebut Qul huwallahu ahad. Ahad itu bukan satu. Maka dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkannya Tuhan yang Maha Esa. Karena satu, karena Esa itu artinya satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka di akhir surat Al-Ikhlas sebutannya walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyaingi gitu. Kalau satu di Balikpapan, satu di Samarinda, satu di tempat lain itu kan ada pesaingnya. Itu. Jadi satu-satunya. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Pak Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, karena melihat sudah mulai banyak yang melenceng jauh ke tauhidan itu. Mengapa? Karena di Nusantara ini bagaimanapun juga itu sangat kaya dengan cerita, sangat kaya dengan berbagai macam persoalan. Beda dengan di Timur Tengah, di Arab, Pak. Sampai hari ini, Pak, di Timur Tengah satu-satunya bahasa Arab, Pak. Ya, di Amerika satu-satunya bahasa Inggris. Bahkan Amerika itu sedih, Pak, tidak punya bahasa, Pak. Warganya Amerika bahasanya Inggris. Ya. Nek Jerman rodok lumayan, Pak, bahasanya Inggris tapi ono bahasa Jerman, Pak. Nek Perancis bahasanya Inggris tapi lumayan duwe bahasa Perancis. Ya, Spanyol punya bahasa Spanyol tapi menggunakan bahasa Inggris. Nek Arab bahasanya gur Arab. Amerika bahkan tidak punya bahasa. Lah Indonesia, Bu. Jangan bisa bayangkan. Indonesia wis bahasa, maka muncul 28 Oktober ya, Sumpah Pemuda menyebut bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Maka kalau tidak ada bahasa persatuan, rumit Indonesia, Bu. Maka satu sisi kita bersyukur betul itu hidup di Indonesia, tapi satu sisi kita juga harus hati-hati karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak macam ragam. Itu. Ada bahasa Jawa, Jawane Jawa Barat, bahasa Sunda. Bahasa Cirebon beda lagi. Bahasa Tegal beda lagi. Bahasa Banyumas beda lagi. Nah, padahal Banyumas, Tegal itu sama-sama bahasa Jawa ngapak. Tetapi ngapaknya Tegal dengan ngapaknya Banyumas beda. Nanti sampai ke Jogja agak berbeda. Bahkan kalau ahli menyebut
ratusan bahasa di Indonesia. Itu luar biasa. Maka budaya juga begitu, Bapak Ibu. Maka seringkali agama di Indonesia, di Nusantara ini itu penuh dengan sesuatu yang perlu untuk diluruskan. Maka bahasanya adalah kalau di Muhammadiyah gencar membersihkan ketauhidan yang banyak tercemari dengan 3 hal, yaitu bid'ah, TBC. Bahasanya TBC, Bapak Ibu. TBC itu kan bukan tuberkulosis, penyakit batuk menaun yang harus berobat terus-menerus, TBC. Tetapi TBC kalau dalam Muhammadiyah sebutannya adalah TBC adalah T tahayyul, B-nya bid'ah, C itu pakai ejaan lama, Bapak Ibu. Kalau dulu itu kan ejaan lama itu hu itu CH. Nah, jadinya TBC. Kalau sekarang TBK itu hurufat, pakai kho, pakai h kho. Kalau dulu TBC. Jadi tahayyul, bid'ah dan hurufat. Mengapa tahayyul itu perlu untuk diperhatikan, Bapak Ibu? Oke, saya mulai dari tahayyul. Kalau nanti lama ya mungkin untuk bahan pengajian yang nanti bid'ah dan hurufatnya nanti kita tunda untuk pengajian yang selanjutnya. Walaupun mungkin lama, Bapak Ibu, termasuk saya minta kemarin 2 kali saya tidak bisa karena kebetulan saya dinas keluar terus. Tahayyul, Pak, dari kata-kata bahasa Indonesianya juga sama sebetulnya, hayalan, Pak. Dalam bahasa Arab tahoyyala ya tahoyyalu, berhayal, tahoyyulan. Jadi bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia. Tahayyul juga menjadi bahasa Indonesia, terus berhayal itu juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Dari akar kata hoyala. Hoyala itu berangan-angan. Tahayyul itu adalah kepercayaan yang diangan-angankan, yang dicipta-ciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang informasinya kadang-kadang atau seringkali bahkan tidak masuk akal, namanya juga tahayyul. Secara umum itu ya ada tahayyul yang boleh-boleh saja, karena tidak menyangkut tentang persoalan agama, tidak menyangkut tentang persoalan keyakinan akidah. Jadi antaranya orang berhayal. Ya paling banter itu menjadi makruh itu. Makruh itu tidak terlalu disukai. Kalau dalam Islam itu kan hukum kan ada haram, itu kan dilarang. Kalau halal itu diperbolehkan. Tetapi kalau mubah itu ya hanya diperbolehkan begitu saja, tetapi kalau makruh tidak terlalu disukai. Berhayal umpamanya biasa tuh Pak Bu nek pas randedit itu kan sok berhayal. Zaman saya ya belum seperti sekarang itu kalau pas randedit itu numpak motor we angen-angene iki ketok enek numpak motor itu mbok tiba-tiba enek dompet geledak kingsine oke. Agak gitu itu orang berhayal itu kan. Gitu. Menelusuri jalan kadang bingung itu jalan kaki. Agak gitu itu. Terus ketika masih muda itu berhayal gitu. Kok saya naksir dia, mudah-mudahan diterima ya gitu itu. Atau bahkan sudah ditolak tapi berhayal besok diterima. Gitu itu ya biasa-biasa saja berhayal yang seperti itu. Berhayal lihat rumah yang bagus gitu itu. Wah besok itu saya akan bikin rumah yang seperti itu. Itu kan biasa normal-normalnya. Tetapi tahayyul ini berhayal yang berkaitan dengan kepercayaan dengan akidah itu biasanya kadang-kadang diciptakan oleh masyarakat tetapi tidak pernah dijelaskan dan kita sendiri tidak pernah mau meminta penjelasan, Pak. Contohnya umpamanya ada burung gagak bunyi malam pada malam hari itu ada bunyi gagak itu bukan gagak munine malam itu enggak Pak, bunyi pada malam hari. Kebetulan di rumah
ada keluarga yang sakit. Kepercayaannya apa Bu? Nek gagak muni bengi-bengi Bu. Nah, itu kan akan ada keluarga yang meninggal. Nah, itu kan berhayal. Bunyi gagak berhayal akan ada keluarganya yang meninggal. Kalau itu malam, kalau itu bunyinya siang atau pagi mulai terang, berubah bukan gagak. Yang bunyi burung nopo Pak? Manuk perenjak. Nggih, gitu. Nggih, bahasa Indonesia apa? Kedasih, Pak. Perenjak itu. Ya, perenjak, manuk perenjak. Ya, nek eneng manuk perenjak muni itu biasanya akan ada apa, Pak? Tamu, Pak. Nah, itu kan khoyal, kita berhayal kan karena belum tentu akan ada tamu. Terus kalau ada kupu-kupu datang ke rumah, masuk ke rumah, terutama kupunya yang warnanya coklat, itu akan ada apa-apa? Ya tamu gitu. Tetapi kalau yang tamu burung tadi biasanya ada dua. Tamu tak diundang, yaitu maling. Yang kedua, tamu kadingaren janur gunung, yaitu tamu yang teman saudara gitu, yang lama jauh tidak terduga, tidak terpikir akan datang, itu kok datang. Itu kan berhayal kita. Mengapa begitu? Karena seringkali kalau informasi itu diceritakan, dijelaskan dengan nalar, dengan bahasa ilmu pengetahuan, itu tidak jadi tahayul, Pak. Tetapi seringkali kita kan hanya menerima barang jadinya. Dan kita mempercayai apa adanya seperti itu. Dan bahkan sampai kepada sebuah kepastian. Pasti akan terjadi. Itu belakangan menjadi pasti akan terjadi. Lah, kalau sudah meyakini pasti akan terjadi, itu nanti yang dalam TBC itu disebut yang ketiga, menjadi khurafat, Pak. Hayalan awalnya itu namanya tahayul. Kalau nanti dipercayai dari generasi ke generasi, itulah yang disebut dengan khurafat. Padahal Bapak Ibu, andai kata dijelaskan, itu bukan tahayul, itu hanya tanda alam saja, Pak. Mengapa tanda alam? Ya, karena Indonesia ini alamnya luar biasa. Jenis burung itu juga banyak banget. Ada tadi burung gagak, ada tadi burung perenjak. Nanti yang lain burung-burung yang lain. Nah, mengapa? Ya karena menurut penelitian ahli biologi perburungan, burung gagak itu pemakan bangke. Maka dia diberi kelebihan oleh Allah sebagai burung yang mampu mencium bau bangke sejauh sekian kilometer. Gitu. Maka dia akan bahagia, dia akan berbunyi. Sudah membau bangke karena besok akan ada bangke. Gitu. Maka dia akan berbunyi menandakan, itu bukan menandakan pada orang tetapi untuk dirinya sendiri dan teman-temannya, komunikasi dengan teman-temannya. Jo kuatir saiki ngeleh, sesuk arep eneng bangke. Ning nek bangke menungso kan gagak ra iso mangan. Gitu. Maka sampai hari ini akhirnya karena jarang makan, gagak entek, Pak. Serono gagak toh, Bu? No. Tetapi kalau memang kematian itu karena adanya burung gagak bunyi malam-malam, itu berarti sekarang tidak ada lagi orang mati, Bu. Karena sudah tidak ada lagi burung gagak. Toh tetap setiap hari banyak orang meninggal. Artinya apa? Meninggalnya seseorang itu bukan karena burung gagak. Tetapi kalau sekali lagi, kalau dulu kita mempercayai bahwa aduh kematiannya karena malam ini ada bunyi burung gagak, maka pada saat itu sepengetahuan saya, kalau malam-malam ada bunyi burung gagaknya terus langsung dicari-cari, dikejar, dibaterai, itu dilempari supaya pergi, tidak bunyi lagi. Itu kan artinya dia meyakini menjadi sebuah khurafat bahwa kematiannya seseorang karena adanya bunyi burung gagak, Bapak Ibu. Begitu juga perenjak, Bu. Kalau dijelaskan burung perenjak itu burung yang sangat sensitif dengan
orang yang tidak terbiasa di lingkungan itu. Karena burung perenjak, lingkungan kepergiannya, dia terbangnya tidak bisa jauh, Pak. Maka burung perenjak itu kan terbang itu mencolok-mencolok itu. Itu menandakan dia tidak bisa terbang jauh berkilo-kilometer, tidak bisa. Burung perenjak rumahnya di sekitar rumah kita, dia hinggap di pohon-pohon sekitar kita, ya hanya sekitar itu. Kalau menurut para ahli dia tidak lebih dari 100 meter kepergiannya burung perenjak itu, lingkungannya itu. Maka dia sangat hafal dengan masyarakat sekitarnya. Maka kalau ada orang lewat di bawahnya dia hinggap di pohon, tetapi orang yang biasa dia kenal, dia tidak akan kaget, maka dia tidak bunyi. Tetapi ketika ada orang baru berseliweran, dia akan bunyi karena kaget, anak ada orang baru. Maka dia akan bunyi. Jadi kalau dijelaskan seperti itu tidak menjadi tahayul, Pak, karena dijelaskan informasinya. Cuma belakangan karena nenek moyang kita, karena dulu tidak ada tulisan, orang juga jarang membaca, juga belum barang pengajian, sehingga cerita lama seperti itu sebagai sebuah tanda alam. Karena dulu belum ada CCTV, dulu belum ada satpam lingkungan, itu maka alamlah yang diminta menjaga dengan cara seperti itu. Tetapi itu hanya diterima mentah, sehingga akhirnya menjadi sebuah kepercayaan bahwa kalau terjadi sesuatu karena burungnya yang berbunyi gitu. Jadi salahnya kita kemarin sudah ada bunyi perenjak, itu kok kita tidak siap-siap itu, atau ada kemalingan, pantes kemarin burung perenjaknya bunyi, sehingga yang salah itu burung perenjaknya dan pencuriannya karena burung perenjaknya, bukan karena memang sudah takdirnya Allah. Nah, mengurangi kemahakuasaan Allah itulah yang disebut dengan tahayul dan nanti menjadi khurafat. Karena apa? Segala sesuatu, ada orang meninggal, ada tamu datang, ada orang mencuri, itu semuanya sudah dalam garisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, contoh yang menarik yang lain lagi. Umpamanya ayam kalau berbunyi berkokok, itu kan artinya menjelang subuh, menjelang pagi. Maka mitos yang dibuat, ini mitos tahayul yang dibuat dan dipercaya, yaitu apa? Kejadian Candi Prambanan itu dan Candi Sewu itu kan karena Roro Jonggrang dilamar oleh seorang kesatria, kebetulan tidak terlalu fisiknya, tidak terlalu menarik, tidak ganteng itu. Syaratnya apa? Saya mau diperistri, tetapi syaratnya saya dibuatkan candi. Jumlahnya berapa? 1000. Maka di sekitar Purwomartani sini banyak sekali ditemukan candi, karena dihitung belum sampai 1000 itu di Candi Prambanan sekitarnya gitu. Tetapi kok hampir jadi, itu kan malam-malam, itu tengah malam itu udah hampir jadi. Akhirnya karena memang aslinya pengen menolak tetapi dengan cara halus, maka pada saat itu minta orang-orang dikumpulkan kayu dan juga yang lain-lain untuk bakar sesuatu supaya di arah timur, mungkin dulu bakarnya di Klaten mungkin gitu. Supaya di arah timur itu kelihatan sudah seperti mau pagi. Maka bunyi ayam berkokok. Untuk apa? Untuk mengusir para jin perewangan yang diminta untuk membuat dalam waktu semalam. Nah, ketika udah berhenti kan tidak jadi, saking jengkelnya informasinya. Terus yang untuk ngenepi jadi 1000, Roro Jonggrangnya ya. Tapi memang kalau lihat Bu, Pak, sesekali Pak pergi ke Prambanan, ke candi utama yang ada patung Roro Jonggrangnya, itu terlepas dari cerita tahayul yang menjadi khurafat itu, tetapi luar biasa Bu.
pada tahun-tahun itu, kira-kira kan sekitar 1.500-an tahun yang lalu, atau bahkan kurang, kira-kira sekitar 1.600, 500, 600 tahun yang lalu, wis eneng menungso gawe patung sedetail dan sebagus itu. Itu kalau coba pegang patungnya Roro Jonggrang itu lihat dari jauh, dari dekat, itu luar biasa. Padahal lurung ono amplas, Pak. Tetapi iso halus, Pak. Iso rapi begitu itu. Itu gimana cara memahatnya, Pak? Dari batu utuh loh. Roro Jonggrang itu batunya utuh loh, Pak. Dan itu batu yang keras, andesit hitam yang sangat keras. Buktinya apa? Sampai sekian ribu, sekian ratus tahun masih utuh ada di situ. Wah, itu kalau mengagumi begitu itu kan bukan tahayul dan hurafat itu. Nah, kembali kepada persoalan tahayul dan hurafatnya, Pak. Maka belakangan muncul, kalau bunyi ayam berkokok di tengah malam, kira-kira informasinya apa, Bu? Apa, Bu, Pak? Ada orang hamil bukan sembarang orang, Pak. Kalau orang hamil biasa boleh, ayam tidak kaget, Pak. Yang kaget karena ada orang belum masanya hamil, gitu kan? Menjadi terus hamil, artinya maka ada ceritanya kan, ada gadis yang hamil, artinya hamil di luar pernikahan. Nah, kalau dipercayai begitu saja, Bapak Ibu, itu yang menjadi tahayul dan menjadi hurufat. Mengapa? Ya, kok hamilnya seseorang itu ditandai dengan bunyinya ayam. Lah, padahal di Jakarta, di kota, katakanlah di Malioboro juga, itu kan juga banyak orang hamil, Pak. Padahal kehamilan di luar pernikahan itu di kota besar itu lebih banyak daripada di pedesaan. Apalagi di Jakarta yang apartemennya lantainya 30, 40 itu jauh lebih bebas, Pak. Ya. Kalau di luar negeri, Pak, rumah di apartemen itu orang miskin, Pak. Kalau ada rumah di atas tanah di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di Australia, ada orang keluarga yang rumahnya di atas tanah, itu orang kaya. Karena harga tanahnya sudah sangat mahal. Untuk buat sumur biayanya mahal. Di Indonesia buat sumur kan gratis. Nah, kalau di Indonesia beda, Pak. Kalau orang kaya rumahnya di apartemen, orang miskin rumahnya di atas tanah. Maka saya sebentar lagi punya menantu dari Uzbekistan. Ketika datang ke Indonesia, dia kagum banget itu. Keluarga saya orang kaya raya. Karena diajak ke rumah saya di atas tanah. Diajak ke rumah orang tua saya, simbah saya, gitu, saudara-saudara saya, semuanya rumahnya di atas tanah. Semuanya punya sumur sendiri-sendiri. Bagi mereka punya sumur itu izin bikin sumur itu sama dengan beli mobil, Pak. Karena tidak boleh sembarang orang ngeduk sumur. Itu. Karena seperti itu tuh bedanya, ya. Oke, kembali kepada persoalan itu. Lah, kalau di apartemen kan tidak mungkin orang hamil terus bunyi ayam, karena tidak ada lagi ayam. Itu untuk membuktikan bahwa itu tahayul itu sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya kalau dijelaskan, Bapak Ibu, itu kan orang Jawa itu kan seneng sanepo, Pak. Gitu. Orang Jawa itu kan seneng perlambang, kayak tadi burung. Kalau ini sekarang adalah bunyi ayam. Itu artinya apa? Jago. Jago belum waktunya berkokok, itu sudah berkokok, Pak. Berkokok apa? Ya jantan, ayam jantan yang sudah dewasa, Pak. Ayam jantan kecil itu kan belum berkokok, Pak. Belum waktunya berkokok, masih jam 12 itu kok keluruk. Itu artinya apa? Urung wektune rabi, urung wektune metengi kok wis ketengi wong, Pak. Kalau yang perempuannya belum waktunya hamil kok sudah hamil. Itu tuh, belum waktunya subuh kok sudah bunyi. Belum waktunya fajar kok sudah
berkokok. Itu artinya belum waktunya hamil kok sudah hamil. Kalau hamilnya normal itu kan ditunggu-tunggu, Pak. Saya mantu 2 tahun setengah yang lalu, sampai hari ini menantu saya belum hamil-hamil. Setiap kali saya ketemu, istri saya selalu tanya, kapan Duk ibu punya cucu? Itu ditunggu-tunggu, Pak. Karena memang sudah waktunya. Tetapi ketika hamil belum waktunya, jadi itu memang belum waktunya. Nah, orang Jawa itu mengatakan begitu, dengan cara begitu, karena aneh, ada kejadian aneh. Orang hamil sebelum menikah itu aneh, Pak. Seperti anehnya ayam berkokok di tengah malam. Jadi belum waktunya. Jadi itu hanya sebagai sebuah perlambang. Kalau dijelaskan seperti itu kan tidak ada keterkaitannya, sehingga kita bisa menyebut tidak ada keterkaitan, itu hanya bunyi saja untuk menyebut keanehan biasanya dikaitkan dengan sesuatu. Jadi itu, Pak, termasuk bulan, Pak. Kalau Bapak Ibu kita semua meyakini bahwa bulan ruah, bulan arwah, bulan ruah itu sadran. Nah, gitu. Kalau itu kan bahasanya Sultan Agung, supaya tidak terlalu ke Arab-Araban, Bapak Ibu. Supaya orang Jawa ini gampang masuk Islam. Sehingga benar kejadiannya, hampir seluruh Jawa 90% agamanya Islam. Bahkan pada saat itu 100% Jawa Islam. Belakangan berkurang karena kedatangan penjajah. Nanti ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Aslinya Islam semua. Mengapa? Karena Sultan Agung ingin menislamkan Jawa dengan cara beberapa hal, istilah yang terlalu Arab dijawakan. Rabiul Awal dijawakan menjadi wulan mulut. Gitu kan? Ramadan dijawakan menjadi wulan poso. Syawal dijawakan menjadi wulan ba'du. Zulqa'dah, Zulhijjah dijawakan menjadi besar. Itu. Muharram dijawakan menjadi syuro. Tadi yang sebelum Ramadan itu Sya'ban dijawakan menjadi ruwah. Nah, ruwah itu, mengapa ruwah diambil dari kata-kata roh? Diambil dari kata-kata roh. Maka tradisinya di Jawa pada bulan ruwah sebelum Ramadan itu banyak orang berkirim doa mengingat kembali keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Kalau dijelaskan bahwa itu hanya sebagai sebuah momentum niku nopo? Ya peringatan saja. Karena apa? Semakin modern orang itu semakin sibuk. Kalau tidak ada momentumnya, contohnya memperingati Pancasila Sakti karena dirongrong oleh PKI akan diganti menjadi komunis, ketuhanan yang Maha Esa dihilangkan, pemberontakan 30 September, maka tanggal 1 Oktober hari ini upacara kesaktian Pancasila. Ya sebetulnya kesaktian Pancasila itu ya bisa setiap saat. Cuma kan setiap saat upacara kesaktian Pancasila terus ya kesel loh, Pak, capek. Maka cukup setahun sekali. Ya gitu itu. Ya, ruah itu juga iya. Ziarah kubur, Bapak Ibu, itu waktunya sepanjang tahun 12 bulan. Ingat kepada keluarga kita yang sudah meninggal, kita mendoakan itu bahkan setiap saat, setiap waktu. Yang paling mudah adalah habis sholat. Kita doakan kira-kira 5-10 menit, tidak sampailah kira-kira 2-3 menit. Tetapi Sultan Agung itu kepingin ben ngopo, ben syiar Islamnya ada dan momentum iso bareng-bareng. Nek ora iso ndongake saben dino saben bar salat itu yang paling ndak saelek-eleke kita keluarga yang masih hidup nek ndongake iki yo setahun sepisan. Itu. Nah, ngopo kita memang begitu kok, Bu. Kita kebiasaannya itu begitu. Olahraga itu kan setiap saat. Dokter mengatakan olahraga itu yang bagus itu minimal 30 menit itu
sekali sehari. Kalau umpamanya tidak bisa ya 1 jam seminggu 3 kali, rutin Bu. Tetapi rutin itu abot Bu, angel Bu. Maka ibu-ibu menyelenggarakan. Yuk saiki seminggu pisan nek isuk bar subuh itu podo senam bareng-bareng. Nek senam bareng-bareng kan rodok kepeksa. Nah, dan rodok semangat itu. Ngaji seperti ini juga sebetulnya iya. Ngaji seperti ini sebetulnya yang benar itu ya tiap orang gelem maca, gelem tadarus dhewe gitu. Ning nek tadarus dhewe abot. Maca dhewe abot. Kalaupun gelem ora paham Pak ra iso. Maka dikumpulkan momentumnya dengan cara ngaji. Lah nek ngaji dina Minggu isuk ini menjadi sebuah keharusan. Nek umpama ngajine ora dina Minggu, itu ngajine di dina Senin, menjadi salah yang benar ngaji dina Minggu esok, yaitu nanti menjadi tahayul dan menjadi khurafat itu. Sama dengan ngaji malam Jumat itu. Ngaji malam Jumat ya oleh, bagus karena malam Jumat itu ada besok harinya Sayyidul Ayyam itu. Tetapi kalau sampai berkeyakinan nek ngaji selain malam Jumat itu jadi masalah, nah itu yang tidak boleh Pak. Nek maca Yasin malam Jumat oleh ra? Ya oleh, malam Jumat, malam Kamis we oleh. Malam Selasa ya oleh, malam Jumat kok dadi ra oleh. Yang ndak boleh itu kan kalau merasa bahwa nek maca Yasin malam Kamis ki salah. Nek maca Yasin malam Rebo ki ora sah gitu. Ya, itu yang jadi keliru. Karena membaca Al-Qur'an dalam hal ini surat Yasin kan bisa kapan saja. Tapi jangan diyakini bahwa ngaji Yasin harus malam Jumat. Nah, bahkan kalau malam Jumat itu menurut hadis yang lebih sahih bukan baca surat Yasin, yang dibaca adalah surat Al-Kahfi. Tapi boleh enggak baca Yasin malam Jumat? Ya boleh, baca seluruh Quran aja boleh gitu kan. Ya nanti dibaca 2, ya Yasin ya Al-Kahfi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu untuk dijelaskan. Nah, ruah itu juga begitu, Bu. Tetapi kalau diyakini bahwa nek ora kirim dungo kepada yang sudah meninggal pada bulan ruah, wah nanti akan dikutuk oleh keluarga yang sudah meninggal. Nanti di sana akan menangis. Enggak apa-apa Bu, jangan enggak bikin perayaan, enggak bikin selamatan pada bulan ruah, asal setiap waktu, setiap saat kita sudah mendoakan. Tetapi kalau umpamanya kita memang sibuk banget kayak gitu, enggak apa-apa Bu dengan sebuah niat. Memang karena kemarin saya, apalagi kalau harus pulang, ziarah kubur itu kan secara fisik Bu. Yang biasa hidup di Jakarta, kalau kan enggak mungkin tiap minggu minta izin cuti untuk ziarah kubur. Nah, maka mungkin setahun sepisan izin untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur adalah bagian daripada sunnah. Karena tazkiratul maut. Namanya ziarah, bukan meminta barokah Pak. Yang sering keliru menjadi tahayul, menjadi khurafat itu kan ke kubur Pak, Mbok, kuwi putumu sesuk arep rabi. Njaluk izin ya Mbok, itu njaluk berkah, mudah-mudahan sesuk le acara sukses lancar, le omah-omah yo langgeng. Terus si Mboke jawab yo tak restui. Oh malah melayu jenengan. Ayo toh mesti melayu. Karena saya pernah Bu, itu zaman saya kecil itu rodok nakal karena saya hidupnya di masjid. Habis subuh kalau malam Jumat Kliwon, rumah saya, masjid saya itu kan dilewati sebelah kira-kira 200 meter ke arah timur itu kan makam. Itu ada makam yang ada rumahnya itu. Kalau malam Jumat Kliwon itu selalu orang pada nginep tidur di makam. Nah, kita yang anak-anak masjid itu pekerjaannya ngambil makanannya karena enak-enak Pak. Terutama pisang. Pada suatu saat kita begitu habis sholat subuh kita ke sana gitu. Ternyata kerainan Pak. Terlalu biasanya azan subuh mereka udah pada pulang sehingga kita habis subuh ngambil aman. Tapi pada saat itu kita masuk sama-sama kaget Pak. Kita masuk sana kaget, kita juga kaget dikira memedi itu. Padahal pisang itu udah tak masukkan baju gitu, jadi pakai ciket, pakai sarung itu masukkan. Wah, begitu kaget, dia kaget pulang, saya kaget sama teman-teman lari, yo nabrak-nabrak pohon-pohon pisang macam-macam itu. Jatuh, lari lagi jatuh. Sampai masjid
bonyok semua Pak pisangnya, tidak bisa dimakan Pak. Ya, gitu. Nah, ya, itu kan bagian daripada tahayul dan khurafat. Karena apa? Karena ke kubur itu bukan mendoakan, bukan ziarah kubur, tetapi meminta barokah, meminta izin dari kubur. Nah, itu kan bagian daripada yang keliru. Maka itu namanya mengurangi kemahakuasaan, kemahaesaan Allah, sehingga dilarang. Dan di Muhammadiyah itu sedikit demi sedikit dikikis, dihaluskan supaya tidak terasa, supaya lama-kelamaan ketauhidannya lebih bersih, ketauhidannya lebih lurus. Nah, itu yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Maka sekali lagi istilah tahayul sebetulnya bisa menjadi tidak tahayul, bisa menjadi tidak khurafat, asal kita tahu penjelasannya. Di antaranya kecil lagi Bapak Ibu. Dulu zaman kecil, nek gigi tanggal, nek sing truk sing tanggal sing coplok ngisor itu dibuang dhuwur. Nek sing copot dhuwur terus dipendem, yo Bu. Sekarang kan sudah ndak ada anak-anak begitu. Toh gigi tetap tumbuh. Jadi tumbuhnya gigi itu bukan karena dikeataskan, bukan karena dikebawahkan, tetapi ya karena kekuasaan Allah. Tetapi kalau dijelaskan, kalau itu dipercayai Bu, kalau jenengan mempercayai betul bahwa kalau tidak dibuang begitu itu nanti gigimu akan tumbuh pun tidak rapi, itu namanya menyalahi kodrat. Maka kalau dijelaskan itu kan sebuah harapan apa? Orang tua kita mengajari supaya jangan khawatir. Gigimu yang tumbuh kalau kamu itu masih anak-anak, gigi susu menjadi gigi permanen itu pasti tumbuh. Nah, tumbuhnya itu ya mesti kalau bawah ke atas. Itu kan harapan. Kalau dijelaskan itu hanya sekedar harapan, ya tidak menjadi tahayul. Sama juga Bu, yang ini paling berat sampai sekarang masih sulit sekali. Kalau yang tadi sudah hilang lah. Yang ini yang terakhir, yang paling berat adalah apa? Orang hamil, ibu-ibu hamil, istrinya sedang hamil, bapake ora oleh beleh pite, ora oleh mancing, gitu kan? Ya. Kenapa? Kenapa Bu? Takut apa Bu? Ya kan? Ya ada ketakutan seperti itu. Padahal kalau dalam agama, kalaupun nanti anaknya itu meninggal, kalaupun nanti anaknya lahir tidak lengkap anggota badannya, itu bukan karena suaminya mancing, bukan karena suaminya beleh ayam, ya karena memang takdir Allah memang sudah seperti itu. Apalagi nanti kalau bisa dijelaskan secara ilmu kesehatan, karena kurang vitamin ini, karena ada virus itu, maka munculnya bayinya lahir tidak lengkap anggota badannya. Tetapi kalau dijelaskan bisa tidak menjadi tahayul Bu. Karena apa? Memang perempuan sedang hamil itu butuh ketenangan psikologis, butuh ketenangan hati, ketenangan jiwa. Cobanan Bu, itu sudah penelitiannya sudah benar bahwa kalau seorang ibu sedang hamil tetapi sedih terus karena mungkin ditinggal atau disakiti oleh si suami, itu nanti bayinya lahir itu bayinya juga mudah depresi Bu. Ketika udah besar bayinya mudah depresi Bu, mudah stres Bu. Karena apa? Bawaan psikologis ibunya. Karena sifat-sifat ibunya akan menurun. Maka kalau dalam ilmu kesehatan juga dan juga psikologi kejiwaan agama, termasuk makanan yang dikonsumsi oleh seorang ibu bukan hanya yang thayyib, bukan hanya yang sehat secara kesehatan bergizi, tetapi yang halal. Karena apa? Karena makanan yang halal itu akan menjadikan anak muda dididik menjadi anak yang soleh. Nah itu kan berpengaruh Bapak Ibu. Maka sangat wajar kalau si suami itu tidak boleh sesuatu tadi. Maka kalau dijelaskannya apa? Ya kalau hanya menyembelih hewan untuk
makan, ya kan tidak menyiksa. Yang tidak boleh itu kan menyiksa. Supaya apa? Supaya si istri itu tidak ikut ketakutan. Wong memang pekerjaannya memang itu juragan ayam, juragan sapi itu. Masa jadi tidak selama hamil 9 bulan tidak boleh jualan? Ya tidak begitu ya gitu. Kalau pekerjaan dia memang mancing di laut umpamanya, itu bukan begitu maksudnya. Jaga perasaan istrimu supaya tidak merasa ketakutan, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap janin yang dikandung di dalamnya. Nah, kalau sekali lagi dipercayainya ketidakbolehannya benar-benar karena pasti nanti akan seperti itu, akan menjadi jelek. Nah, itu yang disebut dengan tahayul dan khurafat, Bapak Ibu. Nah, tetapi inilah yang namanya pengajian. Pinternya panitia, kalau waktunya sudah habis, tidak usah diomongkan. Dikasih minum, kasih makan, itu nanti konsentrasinya udah buyar, Bu. Gitu, Bu, lebih menarik nasinya daripada pengajiannya. Ya enggak apa-apa, kebetulan kita udah selesai, mudah-mudahan itu ada sedikit pengetahuan manfaat. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi, Pak, tentang keris. Tadi saya lupa mau bawa Quran, Pak. Saya punya Quran yang menjadi khurafat dan menjadi tahayul. Itu Quran yang kecil gitu. Ya, riwayatnya namanya Quran Istanbul. Istanbul itu dari kata-kata Istanbul. Mengapa Istanbul dari Turki? Mengapa Quran Istanbul kok bisa sampai ke Nusantara? Itu juga menarik, Pak. Mengapa Quran Istanbul kok sampai ke Nusantara? Ngapain nyetak Quran cilik banget sak mini, Pak? Sak korek jeres itu, lebih kecil lagi. Saya punya yang katanya asli. Saya tidak bisa membuktikan itu. Karena sudah ada orang berani menawar sekian puluh juta. Tapi tidak pernah saya berikan, karena kalau saya berikan berarti saya melanggengkan tahayul dan khurafat itu. Saya simpan bukan sebagai barang tahayul, tetapi barang pernik-pernik yang sangat indah. Saya kagum. Pertanyaannya adalah, ngapain nyetak Quran kok cilik segini? Kapan bacanya? Gimana cara bacanya? Nah, itu juga nanti menarik, bisa kita lanjutkan tentang bahasan ini. Jadi yang menjadi khurafat itu bukan hanya keris, tetapi Quran pun bisa menjadi tahayul. Quran pun bisa menjadi khurafat ketika kita keliru. Nanti akan saya informasikan lagi, termasuk bagaimana ayat Al-Quran dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, Pak. Nanti saya tunjukkan ayat Qurannya, kalau Bapak mau mempraktekkan silakan praktekkan, dosanya tanggung sendiri. Karena saya sudah pernah mempraktekkan dan sukses. Jadi saya pernah berdosa gitu. Tetapi niat saya dulu bukan untuk saya berdosa praktek, saya hanya ingin membuktikan berhasil enggak. Begitu berhasil sekali, sudah saya berhenti. Saya tidak akan melanjutkan lagi. Saya belajar lagi ayat yang lain. Berhasil, sukses, sudah saya berhenti. Gitu. Karena saya ingin nyoba saja seperti apa. Ada yang sukses, ada yang tidak. Itu barang-barang yang tahayul dan khurafat, sekali lagi bukan hanya benda-benda di luar kita, tapi sampai Quran pun ayat suci bisa menjadi tahayul dan bisa menjadi khurafat. Pak, kita harus hati-hati menempatkan sesuatunya. Keris itu tidak mesti tahayul, tidak mesti khurafat, Pak. Asal kita bisa menempatkan keris itu untuk apa gitu. Nggak usah keris, Bu, sendok aja, pisau di dapur aja bisa menjadi khurafat kalau kita keliru menempatkannya. Jadi itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi. Nanti saya diingatkan untuk bisa melanjutkan tentang tahayul, khurafat dan bid'ah ini dengan fenomena yang ada di sekitar kita. Apakah kita masih seperti itu atau tidak? Nanti mudah-mudahan lain waktu saya bisa soal lagi kepada Bapak Ibu untuk bisa berbagi informasi tentang hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.